Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Habis gelap, terbitlah terang. Duka yang menyelimuti wajah para murid karena mereka ditinggalkan oleh sang guru sedikit demi sedikit mulai sirna. Sabda-sabdanya ketika masih hidup terngiang kembali. Dalam kesunyian dan nyaris putus asa, mungkin mereka terngiang kata-katanya ini: anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Yesus memang wafat. Yesus memang mengalami kematian. Yesus memang masuk dalam kegelapan maut. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, maut tidak menguasai Yesus. Maut tidak membuat Yesus hancur. Maut, kegelapan maut tidak membuat Yesus menjadi manusia yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi kematian Yesus membuka jalan bagi kita semua akan cahaya kebangkitan. Pada hari ketiga, Yesus bangkit mengalahkan kuasa kegelapan maut ini. Dan inilah bukti bahwa Dia sungguh anak Allah, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, malam hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan yang sungguh-sungguh mengalahkan kematian. Pada hari Jumat Agung kita mengenangkan sengsara Tuhan, mengenangkan peristiwa kematiannya. Dan pada malam hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan atas maut, kemenangan Yesus atas kematian. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa pada malam hari ini memberikan arti bagi kita semua dalam perjalanan pesiaran kehidupan kita, bahwa kita sebagai orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus, kita semua adalah orang yang percaya kepada kehidupan. Kita bukan orang-orang yang mencintai kematian. Kita bukan orang-orang yang mencintai dan hidup dalam kematian. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang yang cinta akan kehidupan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang-orang Kristiani, kematian hanyalah sebuah perangan untuk menuju kepada kebangkitan, untuk menuju kepada kehidupan. Oleh karena itu kebangkitan Tuhan pada malam hari ini memberikan arti bagi kita semua, bahwa bangkit bersama Kristus berarti hidup dalam cahayanya dan rela menjadi cahaya bagi sesama. Yesus adalah cahaya yang menerangi kegelapan. Kegelapan tidak menguasai dirinya, tetapi cahaya Kristus, walaupun oleh orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka berusaha untuk meredupkan, bahkan berusaha untuk mematikan cahaya Kristus. Cahaya sebagai seorang putra Allah, cahaya sebagai seorang Mesias, cahaya yang membawa kepada kehidupan, berusaha dimatikan oleh orang-orang Yahudi melalui peristiwa penyalibannya. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudari, ternyata cahaya itu tidak padam. Walaupun di mata manusia dengan peristiwa penyaliban
seakan-akan cahaya itu padam, tetapi sesungguhnya cahaya itu tidak padam. Maka pada malam hari ini, ketika kita merayakan peristiwa Vigili Paskah ini, kita merayakan diawali dengan upacara cahaya. Inilah cahaya Kristus yang menerangi kita di dalam kegelapan itu. Yesus masuk untuk membebaskan manusia dari dosa. Yesus masuk untuk membebaskan manusia dari ketercengkeraman, ketakutan karena ada dalam kuasa kegelapan. Yesus masuk membawa cahaya, dan cahaya itu menerangi setiap kehidupan kita, membuka kegelapan, menghancurkan tabir kegelapan, dan memberikan kehidupan. Cahaya Kristus adalah cahaya kehidupan, bukan cahaya kematian. Dosa telah membuat kita masuk dalam kegelapan. Dosa telah membuat kita menjadi manusia yang terkurung di dalam kegelapan. Tetapi cahaya Yesus menghancurkan kegelapan itu. Cahaya Yesus membuka tabir kegelapan, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam terang itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita disadarkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita, kadang-kadang kita ini adalah orang-orang, walaupun mungkin sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita adalah manusia-manusia yang masih mencintai kegelapan. Walaupun kita semua dimeteraikan menjadi anak-anak Allah dalam pembaptisan, semua KTP kita adalah beragama Katolik, tetapi seringkali masih banyak orang yang mencintai kegelapan itu. Orang masih mencintai hidup dengan dirinya sendiri, tidak mau aktif di dalam gereja. Bahkan ada yang mengatakan imannya adalah nafas. Nafas itu adalah iman Natal dan Paskah saja. Kita bukan orang-orang yang beriman nafas, bukan hanya Natal, bukan hanya Paskah, tetapi seluruh hidup kita. Ketika kita mau hidup di dalam cahaya Kristus, seluruh hidup kita adalah hidup di dalam Kristus itu. Karena hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam kehidupan yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini kita semua diajak, yang sudah diterangi oleh Tuhan, kita juga bangkit bersama Kristus untuk membawa cahaya itu kepada sesama, membawa cahaya itu bagi sesama. Kita menjadi cahaya-cahaya Kristus di tengah kegelapan dunia. Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak hidup dalam kuasa kegelapan. Kita tidak hidup di dalam kegelapan. Kita mau hidup di dalam terang cahaya Kristus. Maka panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani adalah bangkit dan hidup bersama Kristus, membawa cahaya itu di dalam kehidupan kita. Cahaya di dalam cinta kasih. Hari ini, malam hari ini, kita akan memperbaharui kembali janji baptis kita. Semua orang yang dibaptis memiliki janji di dalam hidupnya. Janji akan cinta kepada Allah. Janji untuk melawan segala bentuk tahyul, segala bentuk perjudian, segala macam kegelapan di dalam hidup kita. Kita akan diperbarui janji kita kembali, supaya kita juga bangkit malam hari ini, bangkit bersama Kristus.